pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dapat berkumpul bersama-sama untuk merumuskan perencanaan Kota Bontang 20 tahun akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan syukur Allah di Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam hadiri acara paparan awal rencana penyusunan RPJP Kota Bontang tahun 2005-2045 dan penasihat Bapak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya atas nama Wali Kota Bontang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Bontang dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kita bersedia membantu dan memberikan sumbangsara kepada pemerintah Kota Bontang dalam rangka penyusunan RPJP untuk periode 2005-2045 ke depan. Sekaligus ucapkan terima kasih pada tim ahli yang insya Allah akan mendampingi kita sampai selesai, karena kampanye kan pasti panjang. Ini juga amanah mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Amir tentang Undang-Undang 23 tentang daerah, termasuk juga Undang-Undang 25 tentang penyusunan rencana pembangunan strategis dan juga Permendagri nomor 38 2017 tentang kewajiban pemerintah untuk menyusun yang namanya RPJP. Dan lepas kita ini banyak calon-calon wali kota ini dan wakil wali kota. Ya ini harus betul-betul mengikuti sampai selesai. Yang sampai nanti bikin visi-misi melenceng daripada RPJP. Nah, karena RPJP ini juga harus sinkron dengan RPJP provinsi dan juga RPJP nasional. Yang mana Pak Jokowi telah menetapkan 2045 ada Indonesia Emas. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Emas 2045 itu baru-baru kita harus siap. Karena jangan sampai 2045 itu Indonesia Emas baru menjadi Indonesia Cemas, bahkan menjadi Indonesia Lemas. Ini lebih parah lagi kalau Indonesia Lemas. Nah ini harus benar-benar kita ikut serta memberikan arah masukan. Maka arah masukan dari Bapak Ibu pentingnya dan seluruh lembaga ada, para akademisi yang hadir untuk memberikan sumbangsara kepada kita semua untuk solusi-solusi yang terbaik ke depan, termasuk bagaimana menyiapkan Kota Bontang. Karena selama ini Kota Bontang dikenal sebagai kota industri yang berbasis gas dan petrokimia juga. Kita selalu berada di industri hulu. Terus bagaimana ke depan agar kita harus bergeser dari itu. Maka dalam kesempatan baik ini Pak Agus, Pak Rudi dan Pak Horas. Pak Rudi, saya juga kepingin ke depan itu Bontang tidak hanya dikenal sebagai industri hulu, tapi Bontang juga harus dikenal sebagai kota industri hilir. Negara-negara maju sejak kecil mulai TK itu sudah ada namanya development, sudah ada namanya pemetaan untuk anak ini mau kemana. Kalau RPJP ini menurut saya ya memang saat ini kita berbuat, karena belum tentu juga kita nikmati 2045. Apalagi seperti saya ini umur 20 tahun, 20 tahun ke depan sudah 70 sekian, usia yang tidak produktif lagi. Syukur-syukur kalau kita ini sama Pak Rudi masih sehat beliau sampai 75 tahun, walaupun sehat kelihatan, tapi misalnya di ke bawah itu sekiranya juga tidak sehat. Siapa baru dia? Masih sehat. Artinya sehat lahir tapi batin ya Sehat juga. sehat juga kan? Sehat juga. Kita yang hadir di sini insya Allah kita nanti akan menjadi ya, tapi saya doakan semuanya sampai di tahun itu supaya kita rasakan bahwa ini adalah hasil karya kami, hasil kami, dan dan syukur-syukur kita terlibat dalam hal kepentingan itu sendiri. Karena beberapa normalisasi sudah telah kita lakukan, termasuk pembelian alat dan semacam. Alhamdulillah seperti ini, akhirnya Bapak sekalian.
dan ini terus-menerus kita lakukan. Luasan banjir yang sebelumnya di tahun 2020 kurang lebih sekitar 515 hektar, sekarang 353 hektar. Ini baru tahun nih Abah Sudrasa dan Munajira menjadi wali kota dan wakil. Coba bayangkan kalau 10 tahun wali kota ini, saya kira semuanya bisa selesai. Ini baru tahun sudah 40% telah kita lakukan. Banjir juga telah selesai tempat. Makanya saya bilang berikan dulu kesempatan Bapak Suku Najira untuk tahun berikutnya, selanjutnya kita tunggu lagi yang mau maju ke depan. Daripada bersaing. Ini juga saya sering sampaikan pada kepala OPD tadi. Sungguh ironi bagi kita ini. Di satu sisi ketika hujan kita melimpah ruah banjir di mana-mana, tapi di satu sisi ketersediaan air baku untuk sepeda kita sangat sekali berkurang. Nah, saya ingin di samping mengatasi namanya banjir, tapi juga mengatasi yang namanya kebutuhan air permukaan untuk kebutuhan kita yang selama ini kita memakai sumur bawah tanah. Makanya Bapak juga minta maaf kenapa air ini, kenapa air mati dan semacam, ya karena itu kondisi kita yang sekarang ini. Kita hanya mengandalkan air sumur bawah tanah. Tapi kita coba terus untuk melakukan inovasi dan juga sinergi kolaborasi dengan berbagai daerah yang ada, termasuk Kota Timur dan Kota Kartanegara. Kita dorong agar sumber air yang ada baik melalui kewenangan maupun berbagai regulasi kita coba. Ya, salah satunya adalah Span Regional Kalimantan Timur, Waduk di Marakayu, termasuk pemanfaatan lubang bekas tambang Indominco yang ada di Kutai Timur. Alhamdulillah tahun kemarin di awal bulan berapa itu Pak Asisten 2. Pak Asisten 2 mendapatkan penghargaan, saya mendapatkan penghargaan, teman-teman penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, tapi waktu itu diwakili saya oleh Pak Asisten sebagai daerah yang tingkat pendapatannya tinggi. Karena pelaku UMKM kita dan kita ini berkulit dari sini. Ini bukan sebuah pemisahan kosong yang sudah sampaikan, tapi sudah semua nyata. Dari yang kupakai ditambah lagi karena ada penghargaan lagi dari kementerian sebagai karya bakti untuk daerah terhadap apa yang telah kita lakukan di sini. Kamu mungkin pakai di sini, pakai daya-daya aja kalau tidak ada maknanya.